siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Untuk hari ini, tata tertib kelasnya ada yang tidak dipahami? Paham, Bu. Oke. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk presensi hari ini, Ibu sudah tampilkan di sini pertanyaan. Silahkan dijawab di link yang Ibu akan kirimkan. Martifeni hari ini hadir, Chandra hadir. Pelajaran kita hari ini masih terkait dengan kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030, tapi sudah berbeda topik. Tujuan pembelajarannya, murid dapat membandingkan antara atom, unsur, molekul, dan senyawa dengan tepat. Siapa yang masih ingat pengertian kimia hijau? Kimia hijau adalah proses kimia yang bermanfaat. Pengelolaan bahan-bahan kimia dengan baik, menggunakan bahan kimia secara tepat dan efisien, menggunakan bahan-bahan kimia yang ramah lingkungan. Implementasi dari prinsip kimia hijau adalah pelestarian lingkungan, sehingga kita perlu memahami konsep tentang atom, unsur, molekul, senyawa. Kalian sudah harus mengetahui pengertian atom, pengertian unsur, pengertian molekul, dan senyawa. Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat atau materi. Oke. Molekul adalah gabungan beberapa atom baik sejenis maupun berbeda jenis. Oke. Kita akan belajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Kegiatan yang akan kita lalui, yang pertama, mengorientasikan siswa terhadap masalah. Manfaat dari pembelajaran dengan model PBL adalah dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalah. Kita akan melihat dulu sebuah video motivasi. Silakan disimak. Kesimpulan yang saya dapat dari video tadi, kita tidak boleh menyerah dengan tujuan kita meski banyak halangan yang menghadap. Saya akan memutarkan video cara membuat oralit. Buatlah pertanyaan. Apakah ada senyawa dalam oralit? Unsur apa saja yang ada dalam gelas pada video tadi? Masalah yang akan kita bahas adalah unsur apa saja yang ada dalam gelas pada video tadi. Nah, cara mengerjakan LK, yang pertama, kerjakan sesuai urutan. Yang keempat, jika ada hal yang kurang dipahami, silakan ditanyakan pada guru. Nah, saya tadi sudah mengirimkan lembar kerja atau LK di WA Group. Silakan baca LK-nya nanti pada saat saya sudah membagi kalian ke breakout room. Oke, untuk pembagian kelompok, ingat teman kelompoknya ya. Kelompok 1, Ferni Rosmiati, Ronald, dan Krishna. Rumus kimia air adalah H2O. Air merupakan gabungan unsur hidrogen atau H dan oksigen atau O dengan rumus kimia yaitu H2O. Oke. Berarti air masuk senyawa ya? Iya. Air masuk senyawa. Bagaimana Hesli, Gita, Trista? Ada masalah? Ada, Bu. Oke, silakan. Nak.
Nomor 5, Bu. Kegiatan Kegiatan 5. kegiatan 5 maksudnya, Bu. Oke. Apa kesimpulan yang kalian boleh tarik dari hasil dari kalian menjawab semua kegiatan, mulai dari kegiatan 1 sampai kegiatan 4 tadi? Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan dari kegiatan 2 yaitu pertanyaan yang ketiga, analisis apakah garam termasuk senyawa? Jawabannya yaitu garam termasuk senyawa. Dalam gelas tersebut terdapat 3 molekul senyawa dan tidak ada molekul unsur. Namun, dalam setiap senyawa terdapat masing-masing unsur. Sekian presentasi dari kami. Untuk kegiatan pertama, semestinya kalian menuliskan kesimpulan pertanyaan, yaitu unsur apa saja yang ada dalam gelas pada video tadi. Ini kesimpulannya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sangat memberikan motivasi yang baik. Sangat bermanfaat, Bu. Saya akan mengirimkan lewat WA group evaluasi, kiranya diisi. Menurut saya hari ini semua kelompok berkembang. Terima kasih, Bu. Kegiatan pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pengenalan persamaan reaksi kimia. Sebelum kita menutup seluruh rangkaian kegiatan kita, Marilah kita berdoa. Jadi ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah boleh menerima ilmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. terima kasih kepada kalian semua yang telah bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan selamat sore. Selamat siang anak-anak. Yang Bu. Semoga hari ini tidak ada yang patah hati ya, supaya bisa belajar dengan baik. Seperti biasa, pada saat pembelajaran berlangsung, kita ada tata tertib. Oke, sebelum kita memulai seluruh proses pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Absen hari ini kita kirim lewat WA group. Materi hari ini masih kimia hijau, topiknya yang sudah berbeda lagi mengenai pengenalan reaksi kimia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah murid dapat memahami penulisan persamaan reaksi kimia dengan tepat. Hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Adapun kegiatan yang akan kita lalui, yang pertama mengorientasikan siswa terhadap masalah. Nah, manfaat dari pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dapat membantu siswa atau mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalah. Kalau NH3 molekul senyawa juga. Oke, berarti kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya. Lambang-lambang ini namanya lambang molekular atau rumus molekul. Akan kita pakai pada reaksi kimia nanti. Kalau begitu, jika ditulis dalam bentuk molekular disebut apa? Persamaan reaksi kimia, Bu. Oke, saya mau menguji dulu.
ketepatan kalian berpikir. Coba perhatikan gambar yang ada di sini. Apa perbedaan gambar ini? Saya Bu, sendal yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tujuan dari melihat perbedaan gambar tadi adalah untuk melatih ketelitian kalian. Setelah memperhatikan video, kalian harus memiliki minimal 1 pertanyaan 1 orang. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul dalam benak kalian? Reaksi apa yang terjadi jika kayu dibakar? Bagaimana cara menuliskan persamaan kimia kayu terbakar? Pertanyaan mendasar kita hari ini adalah bagaimana cara menuliskan persamaan kimia kayu yang terbakar. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kalian akan mengerjakan lembar kerja. Saya akan mengirimkannya lewat WA Group. Kemudian cara mengerjakannya, yang pertama kerjakan sesuai urutan. Nah, pembagian kelompok masih seperti pembagian kelompok yang kemarin. Nomor 1 jawabannya apa? Tanya, gimana cara menuliskan persamaan kimia kayu terbakar? Saya cari dulu jawaban nomor 3 dan 3. Bagaimana kelompok 1? Sudah sampai di mana? Sudah sampai di kegiatan 3, Bu. Oke. Ada yang kurang jelas? Itu yang dalam kurung S, dalam kurung padat. Ya, itu namanya fasa. Misalnya kayu C6H12O5 dalam bentuk padat. S-nya itu dibaca padat. Kalau G dibaca gas. Bisa dipahami? Ya Bu. Oke. Siapa kelompok berapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kembali melaksanakan presentasi pada saat ini. 1. Orientasi murid salah. Kesimpulan pertanyaan yang menjadi masalah, bagaimana cara menuliskan persamaan kimia kayu terbakar? 2. Tuliskan rumus molekul kayu dan fasanya. Jawaban, rumus molekul kayu adalah C6H12O5 dan fasa padat. Ya, Bu. Iya Bu. Oke, jadi reaksi yang terjadi pada saat kayu dibakar, reaksi ini C6H12O5 dalam bentuk padat ditambah dengan O2 dalam bentuk gas menghasilkan C dalam bentuk padat, CO2 dalam bentuk gas, dan H2O dalam bentuk gas. Kesimpulan yang dapat kita tarik bahwa reaksi kimia dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi. Menurut kalian bagaimana kegiatan kita hari ini? Dan memberikan manfaat yang baik Bu. Sangat bermanfaat. Oke, sangat bermanfaat. Evaluasi hari ini saya akan mengirimkan di WA Group. Silakan dikerjakan ya. Ya Bu. Hari ini semua kelompok adalah kelompok terbaik. Aplaus untuk kita semua. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang cara menuliskan persamaan reaksi setara. Menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini, kita akan tutup dengan doa penutup. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan ucapan selamat sore, selamat mengerjakan aktivitas masing-masing.